on, let's praise Jesus. We praise you, God. Hallelujah. Your name is great. Your name is wonderful. Your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free. Now I am safe. Now I will sing for you are worthy. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. The sweetest name I know. Yeah. Your name is great. Your name is wonderful. Your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free. Now I am safe. Now I will sing for you are worthy. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Only you, Jesus. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Jesus, your love is unending. Your grace. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Di jemaat Tuhan, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar pujian baru. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu
Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan lagi pujian ini. Katakan ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum, sebagai dupa yang harum. Dan ini kami Tuhan, para umat-Mu datang di hadirat-Mu, membawa pujian sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Ini kami Tuhan. Para jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat yang Maha Kudus. Kini saatnya
bagi Tuhan, sorakan haleluya. Let's go. Kami mau terus nyanyikan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bersama kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Sama-sama kita mau nyanyikan. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berkata apa-apa. Biasa gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak berkata sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai dengan kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi saya mau dengar cuma Tuhan katakan, angkatlah suara, puji Dia, puji dan seru, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau kuati, seperti biasa, gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bersukacitalah, tak pernah mati, sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mereka sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang perkasa, amin. Sorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Kasih lagi bagi Tuhan kita. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi cuma Tuhan, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah Kristus kita. Kami mau terus bawa pujian bagi Engkau Tuhan. Come on. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Come on, come on, come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Kita dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan, amin. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu. Sama-sama
pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami mau terus ingat pengorbanan-Mu Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
Bapak Ibu Saudara, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan, kasih Bapa di surga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar saya dan saudara tidak binasa. Kita harusnya binasa karena dosa. Tetapi Yesus mati di kayu salib agar kita menikmati keselamatan yang kekal. Dosa membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi kematian Yesus kembali memberikan hidup kita penuh dengan pengharapan. Ada pengharapan di dalam keluarga kita. Ada pengharapan di dalam perekonomian kita. Usaha pekerjaan kita ada harapan. Yang lagi sakit, ada pengharapan untuk sakit penyakitmu. Karena Dia sudah mati buat saya dan saudara. Boleh kasih Anda untuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, mari sama-sama kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan. Sengaja atau tidak sengaja. Atau bahkan bangun pagi tadi kita tanpa disengaja terjadi sedikit konflik dengan istri, dengan anak, atau sepanjang minggu berjalan. Mari sama-sama ambil waktu kita bereskan. Kita saling memaafkan satu sama lain. Atau kita diingatkan Roh Kudus. Kita ada hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Agar sungguh-sungguh di saat kita menikmati roti dan anggur kita menerima berkat Tuhan. Bukan kutuk yang kita terima, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, fokus dengan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan, Dia tahu setiap kekurangan kelemahan kita. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Tetapi kita perlu sadari Dia Allah yang pengampun. Yang di saat kita bertobat, saling mengampuni satu sama lain, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu, urapi roti dan anggur yang akan kami gunakan. Berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang ada yang akan kami gunakan di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti yang ada di tangan kita. Kita mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia penderitaan yang luar biasa yang harus ditanggung oleh Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Nya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita menyiapkan anggur yang adalah lambang darah Kristus. Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sambil terus mengarahkan hati pikiran kita, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan Tuhan. Kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah yang setia. Kaulah yang luar biasa. Kau tak pernah meninggalkan kami. Ku mau bersyukur sambil kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, yes. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau buatku berharga. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan kami percaya keselamatan menjadi bagian setiap kami. Kuasa, kasih dan kebenaran-Mu, berkat-Mu terus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Oke. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk selawatan-Mu bagi setiap kami pagi ini. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami percaya biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat menyambut Natal, karena udah masuk di bulan yang baru di Desember, penuh dengan hiasan Natal kita. Jadi ini tandanya kita orang Kristen patut bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Natal pada tahun hari ini. Amin. Karena banyak di luar sana mungkin saudara kita ada yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan, yang mungkin juga nggak bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita ada sampai sekarang dan bisa merayakan Natal, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul rekonsiliasi. Katakan sama-sama, rekonsiliasi. Katakan kan kirinya, rekonsiliasi. Ya. Kita mau baca ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa di sini ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Garis bawahi, dari semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat-ayat tadi menyampaikan tentang bagaimana saya berangkat dari ayat ini, bahwa ayat ini bicara tentang rekonsiliasi, memulihkan hubungan atau pendamaian Allah dengan manusia melalui perantaraan Kristus. Mengapa tema ini saya angkat? Bahwa kita perlu mengerti bahwa pengorbanan Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah bukan hal yang mudah. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya sendiri. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, kehidupan kita lebih banyak sembrono dalam kekristenan kita. Sehingga apa? Sehingga oleh karena dosa, manusia ini terpisah hubungannya dengan Allah. Sehingga perlu anaknya sendiri yang dikirimkan bagi kita, menjadi pendamai bagi kita. Supaya hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia bisa dipulihkan. Makanya poinnya adalah, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Jadi udah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, manusia udah terpisah hubungannya dengan Allah. Melalui nabi-nabi, melalui hakim-hakim dikirimkan. Gak ada yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Bahkan tertawan oleh hukum Taurat. Susah banget, hidupnya berat banget. Itu pun gak bisa nyampe kepada Allah. Sehingga Allah perlu punya cara bagaimana ini kita bisa memulihkan hubungan dengan manusia. Karena kalau enggak, hubungannya Allah dengan manusia akan rusak terus. Makanya rekonsiliasi itu dari Allah, bukan dari manusia. Mau seberapa hebatnya manusia mencapai Allah nggak bisa. Makanya butuh namanya rekonsiliasi yang dimulai dari Allah kepada manusia. Dan agen rekonsiliasinya itu adalah Yesus Kristus. Amin. Melalui kematian putranya yang tunggal bagi kita itu Yesus sebagai agen rekonsiliasinya dalam kematian Yesus. Makanya perlu dicatat, dosa sudah membuat kita itu terpisah hubungan kita dari Allah. Namun di dalam kebesaran kasih-Nya, kasih Allah yang begitu besar, Ia telah merekonsiliasi hubungan kita dengannya melalui pribadi yang besar. Pribadi yang luar biasa, yaitu melalui karya Kristus Yesus. Amin. Rekonsiliasi itu dari bahasa Yunani adalah katalaso, yang artinya adalah didamaikan kembali, atau menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan.
Amin. Belajar sesuatu. Rekonsiliasi adalah proses dua belah pihak yang sebelumnya terasing, terpisah. Untuk berdamai, untuk sepakat, untuk yuk kita berdamai satu sama yang lain. Karena apa? Karena Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu dikatakan lagi bermasalah, lagi punya konflik dengan seseorang, perlu namanya sepakat yuk bagaimana ini, kita nggak pernah ketemu titik terangnya nih. Kita perlu duduk bersama, kita perlu mengadakan rekonsiliasi. Kita sepakat sama-sama mencari jalan keluarnya. Itu namanya rekonsiliasi. Nah, Allah udah lakukan itu kepada kita. Allah mempunyai cara untuk bagaimana memulihkan hubungannya dengan manusia, dengan kita melalui Yesus Kristus. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Hal apa yang kita perlukan ketika kita tuh rekonsiliasi? Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah inisiatif, Bapak Saudara. Ada inisiatif yang Allah lakukan, ya. Makanya tadi di ayat tadi dikatakan semuanya itu dari Allah yang memulai dulu, bukan dari kita. Kita nggak bisa, kita manusia berdosa. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena inisiatifnya Allah kepada kita, yang Dia memulai dulu. Makanya itu keselamatan inisiatifnya Allah, amin. Kalau enggak kita tertawan dosa terus. Harus ada yang mulai lebih dulu. Rekonsiliasi itu harus ada yang mulai lebih dulu. Makanya Allah memulai dulu, ngajarin kepada kita mulai lebih dulu. Tapi lebih banyak kita apa? Sudah Joe. Dia yang salah dengan kita, masa kita mau lebih dulu? So lebih berarti dari Allah. Allah aja yang begitu luar biasa berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan mengirimkan Kristus bagi kita. Tapi kita nggak mau punya inisiatif ketika kita berkonflik dengan sesama kita. Bahkan di hadapan Tuhan, kita rasanya cuek-cuek aja bikin dosa. Kita cuek bebek. Kita bermasalah dengan orang, ya sudah. Dia yang bermasalah, kita enggak. Sudah Joe. Nggak ada yang mau mulai lebih dulu, nggak ada yang mau inisiatif. Makanya kalau ada ungkapan, yang waras ngalah dulu gitu ya. Pernah dengar? Yang waras mulai aja dulu. Benar? Tapi kalau kita orang percaya, kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang dewasa rohani mulai aja dulu. Rekonsiliasi, datengin. Kalau kita punya konflik sama sesama kita, datengin. Kita menyampaikan apa yang menjadi kesalahan kita. Kita beresin. Dan yang poin kedua, kita perlu jujur, ngaku di hadapannya. Makanya kalau kita punya dosa di depan Tuhan, kita nggak perlu tutup-tutupin. Karena Tuhan udah tahu semua. Yang Tuhan mau ajarkan kita adalah kita ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku udah berdosa di hadapan-Mu, aku udah lakukan ini Tuhan. Ngaku aja, jujur di hadapan Tuhan. Percuma kita tutup-tutupin semuanya. Mungkin dengan manusia sesama kita punya masalah, kita bisa tutupin. Tapi nggak akan punya jalan keluar ketika kita nggak datengin, punya inisiatif dan kita ngaku, jujur di hadapan orang tersebut. Sorry ya, kita so salah loh. Seberapa banyak orang-orang di sini, Bapak Saudara, yang ketika ada masalah, datang untuk mengaku, sorry ya kalau aku salah, tadi kata-kata aku terlalu keras ya kayaknya ya negurnya. Seberapa banyak yang pagi ini bisa ngerti masalah ini? Amin. Jika kita mengaku salah di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia, yang adil, akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau inginkan dari kita adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku udah berdosa di hadapan Tuhan, bahkan aku berdosa di hadapan sesama, beresin di hadapan Tuhan, ngaku, jujur. Jangan terselubung, jangan tersembunyi. Kalau kita mau beresin, memang kita mau ambil langkah rekonsiliasi, lakukan ini, ngaku. Sorry ya tadi mungkin ada salah hitungan mungkin ya kalau bisnis. Oh mungkin ada salah hal yang dalam kita memperlakukan kamu tadi. Sorry ya, tapi seberapa banyak yang kita lebih banyak diem, kita lebih enggak jujur di hadapan orang tersebut. Kita cuek-cuek aja kalau ada masalah. Siapa Bapak Saudara di sini enggak ada? Enggak ada ya. Berat Mas pagi-pagi udah bicara tentang mengaku dosa, mengaku salah. Yang berikutnya apa? Apa yang perlu kita lakukan? Harus ada rasa penyesalan yang lanjut di langkah pertobatan kita. Jangan selalu kalau kita mau rekonsiliasi,
rekonsiliasi berkali-kali datang ke orangnya, tapi habis itu buat lagi. Di hadapan Tuhan kita mengaku dosa, bertobat minta ampun, tapi buat lagi. Itu bukan bertobat namanya. Itu cigulu-cigulu, saya ambil kata kalimatnya Pap. Pura-pura doang. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mengambil langkah rekonsiliasi dengan sesama kita ngomong. Ya, kita menyesal. Kita akan ulangi lagi ya, sorry. Kita nggak akan ulangi lagi, mungkin ke depan kalau ternyata bisnis ini berjalan lagi, ya kita akan coba beresin langkah-langkah apa yang kita bisa perbaiki ke depan. Tapi hari ini kita menyesal, kita nggak akan lakukan lagi. Apakah sama pasangan kita, suami istri kita lagi bermasalah? Kita menyesal, seberapa banyak yang kita datangin suami istri kita dan kita mengatakan sorry aku menyesal loh, tadi udah berkata-kata kasar. Saya jujur pernikahan 7 tahun ini di awal tahun aja, awal tahun pernikahan saya sempat membentak dan kasar. Dan selanjutnya sekarang boleh ditanya istri saya nggak pernah kasar. Saya nggak pernah membentak, saya nggak pernah memaki-maki apalagi, nggak ada di kamus saya. Itu karena apa? Karena saya coba mau pulihkan hubungan saya dengan istri saya. Saya nggak mau ada celah yang iblis bisa pakai sehingga selalu ada permasalahan yang kita hadapi dengan suami istri pasangan kita nggak mau beresin, itu ada celah. Sehingga iblis bisa masuk terus. Sehingga itu yang meneror kita terus, merasa bahwa yo Kang pernikahan kita ini so berat. Karena apa? Banyaknya masalah yang kita nggak selesaikan tanpa adanya rasa penyesalan. Makanya Tuhan mau kita tuh hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang terang, anak-anak terang tuh hidupnya selalu dalam terang. Amin. Bukan di dalam kegelapan. Jadi kalau ada masalah, ngomong penyesalan di hadapan istri pasangan kita, suami kita, orang terdekat kita, bahwa itu kita yang salah. Itulah perbuatan anak-anak terang. Dahulu kamu berada dalam kegelapan. Dulu kita hidup dalam dosa, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini yang Tuhan mau. Hidup anak-anak terang itu selalu ada rekonsiliasi dalam kehidupannya. Enggak sembunyi-sembunyi, ya, ada pertobatan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah di dalam rekonsiliasi yang perlu kita lakukan adalah ada rasa pengampunan. Saya teringat ada cerita dari kisah seorang John Wesley, teolog Inggris ya. Saya tidak pernah bisa memaafkan orang itu. Ini ada orang-orang yang punya kalimat kata-katanya seperti ini. Karena sudah saking dalamnya masalahnya, yang dia udah simpan bertahun-tahun, dia katakan, saya nggak akan pernah bisa mengampuni, memaafkan orang itu. Tapi jawab Wesley apa? Kalau begitu, aku harap kamu tidak pernah berbuat dosa. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Tuhan ajak pada perempuan yang berzina dikatakan, bertobat dan jangan buat lagi. Aku pun nggak akan menghukum kamu. Tapi kita kalau punya salah, wah luar biasa mencerca orang itu. Tapi kalau orang itu punya salah sama kita, dia ungkit-ungkit sampai bertahun-tahun. Kita nggak akan pernah bisa memaafkan. Siapa kita yang punya masalah, nggak mau membereskan dan lebih baik menyimpan bertahun-tahun. Nggak mau beresin, nggak mau datengin rekonsiliasi sama orangnya. Tapi kita lebih banyak diem, kita simpan aja. Makanya ada perbedaan antara mengampuni dan juga rekonsiliasi. Kalau mengampuni itu urusan kita itu sama Tuhan. Kita beresin sama Tuhan. Sama orang lain kita datang dan kita sama Tuhan kita ngaku, Tuhan aku udah bersalah sama Tuhan, aku udah salah sama orang ini, aku minta ampun ya Tuhan. Tapi kalau rekonsiliasi itu bagian kita tuh sama sesama. Ini yang kita mesti ambil tindakan bahwa kita mesti datang. Enggak bisa Tuhan ikut campur. Kita, bagian kita nih sekarang, aku udah ngampuni. Kamu udah salah sama orang ini, aku ampuni. Tapi sekarang bagian kamu mesti datengin. Kamu rekonsiliasi sama orang itu yang udah bersalah. Datengin, ngomong, apa yang jadi masalahnya. Ketemu. Makanya penting namanya sebuah rekonsiliasi bagi kita semua. Amin. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita udah merasa diri kita ini berdosa dan diampuni Tuhan. Tapi kita kalau berikan pengampunan ke orang itu susah banget.
berat banget rasanya, lidah ini kaku, ya. Kaki ini rasanya kram banget untuk datang minta ampun, minta maaf. Makanya poin yang berikutnya adalah butuh kerendahan hati. Butuh untuk kita itu punya rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau udah rendah hati itu bicara apa? Kita mesti terima masukan orang lain. Ego kita yang begitu besarnya, kita mesti tanggalkan dan kita mau terima masukan sama orang lain. Aku salah apa? Coba berani evaluasi diri kita sama pasangan kita mungkin. Dengan suami istri kita, sayang, kita salah apa ya? Boleh nggak kita dengar masukan dari sayang apa kurangnya kita? Nah ini pas nih, akhir tahun tuh biasanya kita suami istri kan kalau di rumah masuk di tahun baru, biasa kita duduk malam tahun baru kita berdoa dan saling rekonsiliasi. Ngobrol berdua, apa jadi kurangnya kita ya tahun ini, evaluasinya apa? Apa yang kita suka masih mau marah-marah? Kalau istri, gimana sayang kita jadi istri yang terbaik nggak? Sering masak nggak? Wah bagus, sebagus gitu. Jadi tiap akhir tahun kita lakukan itu karena apa? Sedikit dari kita yang mau benar-benar mengevaluasi diri kita dan itu butuh orang lain. Kita nggak mau pasti rasanya, aduh sudah kita apalagi pria ya mungkin nggak semua, mungkin saya egonya yang tinggi banget. Paling susah mau dengar terima masukan dari orang lain atau bahkan istri kita, orang terdekat kita. Sudah Jongana, istri urusan di dapur, gak usah ikut-ikut campur suami. Tapi coba ambil waktu untuk kita rendah hati sebagai suami, sebagai istri. Yuk coba mulai kita datang ke pasangan kita, ke orang yang besar sama kita. Kita ngomong, boleh gak kita kasih masukan? Boleh gak aku kasih masukan sama aku? Aku salahnya apa? Di mana? Nah kalau ada yang berani seperti itu, nah rekonsiliasi akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya teringat kisah rekonsiliasi antara Yesus kepada Petrus ya. Ini Yesus yang memulai dulu. Padahal Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Tapi yang memulai rekonsiliasi apa? Yesus. Egonya dia ditanggalkan. Wah kalau sebagai manusia, Petrus kita pilih karena kita pilih sendiri ya. Kita pelayanan sama-sama. Kok ngana ditanya orang gak mengenal kita. Aduh kalau kita sebagai manusia mau pelintir kok. Masanya kenal. Pelayanan sama-sama. Tapi oleh karena kerendahan hati Yesus dia mengampuni. Akhirnya Petrus diangkat lagi. Nah kalau manusia paling aduh sudah Jo kalau yang begini kepercayaanku sudah dirusak. Sudah enggak usah. Pilih lagi si Petrus. Tapi akhirnya apa? Petrus menjadi murid yang radikal. Pap katakan sebagai ketua kelas, sebagai murid-muridnya dia sebagai ketua kelas di tengah-tengah teman-teman murid-muridnya. Apalagi kisah Yusuf kepada saudaranya. Yusuf ini sama kayak kita, sering dikhianati pasti. Dijual saudaranya, terus masukkan sumur. Wah banyak hal yang dia kalau bisa sebagai manusia itu balas dendam sama saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf mengampuni saudaranya yang gak diingat lagi pelanggaran saudaranya. Amin Bapak Saudara. Tapi apakah kita seperti itu? Kita punya inisiatif, kita datang lebih dulu ke orang itu yang kita bersalah. Dan kita minta ampun. Atau kita lebih banyak diam, kita simpan aja, sudah. Biar ini menjadi rahasia kita sama Tuhan. Tapi kalau kita ketemu sama orang ini, wah, apa itu artinya? Kita mau bahagia misalnya. Oh, ada yang mungkin gak akan sekasar itu. Mungkin duduk sebelahan pagi ini. Tapi udah gak mau cerita. Aduh, so terjebak deh duduk sebelahan ini. Udah mau pindah deh, so malu. Mungkin kalau pagi ini ada, nanti selesai kebaktian bisa rekonsiliasi. Kalau ada, ya. Amin, tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara supaya gak tegang. Rasanya kayaknya perlu direkonsiliasi nih Pak Steven ya. Enggak ya. Oke. Jadi saya catat keinginan dan kemauan kita semua untuk berdamai kepada sesama itu menunjukkan kekuatan kita ternyata. Jadi seberapa besar kemauan kita berdamai dengan orang lain itu menunjukkan seberapa besar kemampuan kita. Wah, tapi ada orang yang lebih mempertahankan egonya. Wah, kita pimpinan di perusahaan. Kalau di rumah, di perusahaan kita memimpin ribuan, di rumah istri nggak tunduk sama kita.
Kita di perusahaan dihormati, masa di rumah istri tidak hormati Pak kita? Sudah Jo. Ada yang begitu? Ada yang merasa seperti itu. Tapi saya catat keinginan untuk kemauan kita itu berdamai sama orang lain, sama suami, istri kita. Orang-orang yang mungkin kita sudah sakiti, mereka menyakiti kita. Tapi kalau kita punya langkah inisiatif untuk bisa mengampuni mereka, berdamai sama mereka, itu menunjukkan kekuatan kita. Orang-orang seperti ini kita penuhi respect. Wah, luar biasa ya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita nggak bersalah, orang lain yang bersalah, tapi kita datang minta ampun loh. Sorry ya, itu ada karena ada Roh Kudus loh. Saya udah berapa kali rasa seperti itu. Wah, kayaknya ini saya yang salah ya, mungkin ya gitu. Padahal rasanya masih asumsi, padahal kalau dalam diri kita sih benar sih sebetulnya. Tapi karena ada Roh Kudus kita datengin dulu. Sorry ya, mungkin di hati tadi kita rasa nggak enak, kita udah negur terlalu keras atau gimana. Tapi kita mulai dulu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu, kekuatan kita itu dahsyat karena ada Roh Kudus. Amin. Lalu dampak apa yang dialami ketika kita rekonsiliasi dengan sesama kita? Yang pertama sudah pasti pulihnya sebuah hubungan, amin. Melalui kematian Yesus di kayu salib memulihkan hubungan kita sama Allah. Pulih hubungan kita sama sesama kita karena terjadi rekonsiliasi. Bisnis mulai terjalin lagi karena adanya rekonsiliasi. Suami istri dipulihkan hubungannya karena ada pemberesan. Masalah yang bertahun-tahun dihadapi, ada rekonsiliasi, ada pemulihan dalam hubungan. Anak-anak yang udah gak hormat sama orang tua, karena ada rekonsiliasi mulai terjalin hubungan yang baik sama orang tua. Makanya penting rekonsiliasi Bapak Saudara. Jangan kita meremehkan sebuah namanya rekonsiliasi. Jangan kita menganggap ya udahlah, biar Jo masalah nanti juga selesai sendiri. Enggak bisa. Perlu ada keterlibatan kita untuk melakukan rekonsiliasi kalau mau hubungan kita pulih. Tapi mungkin ada yang mulai merasa udah bosan hubungan sama suami istrinya kali. So bosan mau cari yang lain Jo. Cari masalah terus ini tapi suami tapi istri. Berarti udah gak mau pulih hubungannya. Dia gak menyadari bahwa melalui kematian Yesus di kayu salib, hubungan kita sama Allah itu udah baik lagi loh. Sehingga kita bisa mengalami kemuliaan-kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Tapi kalau sama manusia, berat banget rasanya. Berarti kita mendustai diri kita. Firman Tuhan katakan, tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi yang kedua, dampak dari rekonsiliasi. Kehidupan kita tuh rasa lebih damai, benar gak? Bapak Ibu ada yang punya masalah gak sih? Kayaknya rasanya saya aja yang punya masalah. Kalau saya punya masalah itu rasanya dengan istri aja rasanya, aduh gak enak gitu. Tidur mungkin seranjang, tapi tidurnya saling balik badan. Pernah ngalami? Enggak, baik-baik semua ini Bapak Ibu Saudara di sini. Saya merasa, kenapa nih gelagatnya istri mulai agak lain, gak enak. Rasanya gak enak. Gak damai. Makanya kita mesti pulihkan hubungan, rekonsiliasi. Datangin, sorry sayang, tadi kita terlalu kasih masukan, masakan kamu terlalu hambar. Saya terlalu jujur kadang. Sayang masakan asin banget. Sayang terlalu ini. Istri bilang, coba kok sayang ngomong tuh yang lebih halus sedikit. Jangan langsung bilang begitu, berikan saya semangat gitu kalau masak supaya bisa lebih bagus. Enak tapi keasinan atau gimana. Poinnya kan sama, keasinan. Gitu, kadang gitu. Tapi sekarang udah berubah. Istri saya udah lebih mantap. Itu karena apa? Karena pengen hidup damai satu dengan yang lain Bapak Saudara. Jadilah orang-orang pembawa damai. Amin. Peacemaker. Poin yang kedua adalah kita rindu semuanya kalau kita ada masalah, kita sudah rekonsiliasi, maka kehidupan kita akan terasa damai. Tuhan mau kita menjadi pembawa-pembawa damai, peacemaker. Ada yang orang masalah sedikit ribut terus ada? Pernah ngalami begitu? Pimpinan-pimpinan perusahaan kayaknya ada masalah sedikit, ribut aja gitu. Jadi masalah, apa mungkin ada masalah dengan keluarganya? Enggak tahu. Tapi selalu masalah kecil jadi besar. Karena enggak mau hidupnya damai. Maka Tuhan mau kita itu menjadi pembawa damai dalam Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu kehidupannya berbahagia. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa di sini anak-anak Allah?
berarti harus siap menjadi peacemaker dimanapun Tuhan bawa kita menjadi damai. Jangan menjadi perusuh. Wah, ada Danang di situ malah lebih asik gosipnya. Waduh, berarti ada yang salah. Harusnya kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita harus membawa damai. Sudah Jo, jangan ribut-ribut lah. Bisa diselesaikan dengan baik kok masalah seperti ini. Kita kan anak-anak Tuhan ya. Harusnya anak-anak Tuhan kalau bisnis harusnya terjalin dengan baik. Tapi anak-anak Tuhan banyak kan kalau bisnis malah menjadi bermasalah. Makanya bingung juga kadang gimana ya Tuhan. Malah lebih bagus orang bisnis dengan orang yang di luar Tuhan. Berarti ada yang salah. Karena kita nggak mau menjadi pembawa damai. Kita harus mulai dulu. Supaya kehidupan di tengah-tengah kita selalu kehidupan damai yang terjadi. Amin. Dan karena kita sudah diperdamaikan sama Tuhan. Sama kematian Yesus. Kita udah diperdamaikan hubungan kita sama Allah. Harusnya kita sadar. Kita ini udah didamaikan kehidupan kita sama Allah kok. Tapi kenapa sih kita nggak mau hidup damai sesama-sama kita? Roma 5 ayat 10-11. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Saya ingat cerita, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah kisahnya Onesimus sama Filemon. Ini kisah ini kalau Bapak Ibu baca bagus banget. Dan ini cuma satu pasal di surat Filemon ini. Ini antara tokohnya antara Paulus, Filemon dan Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus adalah budak pelarian dari Filemon. Dan dia udah bertobat, diinjili oleh Paulus ketika dalam penjara. Dan dia menjadi murid Paulus, menjadi orang Kristen. Dan dulunya dia adalah budak Filemon. Dia budak Filemon, dia melarikan diri, ada masalah. Ya, ada masalah, dia dengan tuannya dia ada masalah. Wajar kan Filemon ini marah gitu ya. Dia ini namanya tuannya, dia budak. Dan dia ada masalah. Dan sebagai manusia Filemon sadar bahwa wah nggak bagus si Onesimus ini no. Kita so baik-baikin ya. Kita menjadi tuan yang baik. Dia melarikan diri. Seberapa banyak dari kita seperti itu. Orang kita so baik-baikin, dia cucu kita dari belakang. Dia jual nama kita untuk bapinjol misalnya. Atau dia jual nama-nama kita untuk pinjam sana sini. Padahal dulu kita baik-baikin dia. Ya. Kisah ini juga antara Paulus, Onesimus dan Filemon ini juga menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia dan Yesus Kristus. Nah ini yang kita perlu sadari. Melalui Paulus, penginjilannya kepada Onesimus, dia menyurati Filemon. Wah gak mudah banget ya sebagai Paulus. Paulus sampai menyadari bahwa kalau boleh ya, ini aku kasih surat rekomendasi, dia udah bertobat loh Onesimus. Ya, kamu terima lagi deh. Sekarang bukan lagi jadi budakmu, tapi sebagai kawan sekerja kamu dalam pelayanan. Boleh enggak? Sebegitunya. Karena merasa hubungannya udah enggak baik. Nah kita sama Tuhan, kita sama Allah seperti itu. Melalui kematian Kristus, kita udah diperdamaikan. Gambaran Paulus, Filemon, dan Onesimus kita perlu mengerti. Kalau kita tahu bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Allah, kita dulu diperbudak oleh dosa, oleh kematian Kristus, kita udah diselamatkan. Nah kita mesti hidup damai sama sesama kita. Tapi lebih banyak kita menyimpan masalah dendam bertahun-tahun, udah gak mau ngampuni. Mungkin ketemu ya, mungkin disuruh rekonsiliasi, ketemu bisa. Tapi kalau salaman, sudah ya, awas gak buang lagi. Awas gak bikin lagi. Rekonsiliasi model apa seperti itu? Enggak ada. Rekonsiliasi harus lahir dari hati, kita mau beresin dan kita enggak akan lakukan kesalahan kita yang lagi. Amin. Maka ini kalau terjadi, maka berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan mau kita semuanya itu rukun. Baik-baik gitu ya, pengen kita merayakan Natal ini di tahun ini, berkat mau dicurahkan, yuk kita rukun baik-baik sama orang lain, sama keluarga kita.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Ayat terakhirnya suka, ya, memerintahkan berkat, amin. Tapi di ayat pertamanya hidup rukunnya nggak mau. Dengan saudara pendendam, dengan suami istri kita nggak mau ngampuni, dengan sesama kita nggak mau ngampuni. Tapi kalau mau terima berkat Tuhan, aminnya kencang banget. Amin, Bapak Saudara. Apakah ini bagi kita? Mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya selesai. 3 hal ini yang kita perlu lakukan kalau mau terjadi rekonsiliasi. Maka dampak yang pertama adalah pulihnya sebuah hubungan. Hubungan kita yang retak sama Allah udah dipulihkan melalui kematian Kristus. Maka hendaknya kita sama sesama kita perlu rekonsiliasi. Kalau ada masalah, ada keretakan hubungan, mari kita pulihkan sama-sama di hadapan sesama kita. Supaya hubungan kita kembali pulih. Mulailah untuk hidup damai. Jangan berantem terus sama sesama kita. Ada yang merasa bahwa nggak perlulah mengampuni orang ini, udah nggak layak kayaknya diampuni. Udah berkali-kali istri suamiku nggak berubah-ubah, nggak bertobat-tobat, rasanya udah nggak bisa diampuni. Tapi Tuhan mau, ayo kita sebagai anak-anak terang menjadilah peacemaker. Kita punya inisiatif lebih dulu untuk kita mengampuni, supaya kehidupan damai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan supaya yang ketiga adalah berkat itu dicurahkan bagi kita. Jangan kita hanya bisa mengameni tentang berkat, tapi untuk hidup rukun ngampuni orang lain, kita susah banget. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini, kami tahu kami masih terbatas, kami manusia lemah, terkadang kami melakukan hal dosa yang tanpa kami sadari. Kami udah bersalah sama Tuhan, berkali-kali kami berbuat dosa. Tapi oleh kematian Kristus, Engkau udah pulihkan hubungan manusia dengan Allah. Melalui kematian Kristus, kami yang harusnya binasa, tapi kami beroleh kehidupan yang kekal melalui kematian Kristus. Ini saatnya kami Tuhan, kami mau pulihkan hubungan kami dengan sesama. Ketika Engkau dapati kami lagi bermasalah dengan pasangan anak istri, bahkan dengan sesama kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Dan langkah yang kedua kita perlu lakukan adalah rekonsiliasi. Kita datangin orang itu, kita ngomong, kita jujur apa menjadi kesalahan kita, dan kita bertobat, kita gak ulangi lagi. Biar pagi ini jemaat Tuhan GBI Gilgal bisa mengalami revival, rekonsiliasi yang luar biasa. Sehingga nanti masuk di tahun yang baru, mengakhiri di tahun 2024 ini terjadi pemulihan, terjadi berkat-berkat yang Kau curahkan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala kepahitan, kegeraman, Kau cabut Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semuanya terjadi pemulihan, rekonsiliasi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan. Lambaikan tangan dong, berikan kemuliaan pada Tuhan. Makasih buat Bapak Danang Nugroho yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tiba saatnya ya ada family time, yaitu 1 menit ke depan. Bapak Ibu Saudara boleh keluar dari tempat duduk kita, ya kita dekatin orang-orang yang mungkin udah diingatkan nih tentang apa? Rekonsiliasi. Ya, jadi ada pendamaian, cari mereka berdamai Jo. Salah nggak salah berdamai aja. Supaya untuk masuk di Desember ini ya kan kau udah mau dekat Natal nih, semuanya aman. Ya, jadi boleh pasiar ke DP rumah kalau udah damai. Mungkin yang di panggung juga kalau ada perlu direkonsiliasi silakan. Oke. Wah, ini masih ada percakapan nih. Oke.
Oke, yang sudah silakan duduk kembali. Oke, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah ibadah kami. Bapak Ibu Saudara bukan orang lain di tempat ini, tapi saudara dalam Tuhan. Ingat, untuk minggu depan kalau nggak ada pengembalaan tetap di tempat lain, boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini, biar boleh sama-sama beribadah. Dan jangan lupa, jangan buru-buru pulang, nanti ada tim pemerhati kalau perlu untuk berdoa, untuk tanya visi dan gereja kami akan layani. Oke, kemudian ada untuk bulan berjalan ya, ada berapa momen kita lihat, yaitu Natal Youth, yaitu tanggal 7 Desember di tempat ini ya, jam 6 sore saudaraku. Usahakan yang youth, ayo jangkau teman-teman jiwa untuk kemuliaan Tuhan ya, bawa ke tempat ini untuk sama-sama merayakan Natal. Ingat tanggal 7. Kemudian yang anak-anak ya, Natal Kids, yaitu 13 Desember jam 4 sore. Ingat, dengan dress code yaitu princess dan prince. Jadi pakai yang model kerajaan ya, anak-anak jangan lupa ya, Bapak Ibu Saudara, oma-oma semua yuk sediakan kalau bisa supaya rame ya. Oke, kemudian yang lebih dahsyat lagi yaitu Natal umum, catat baik-baik, yaitu tanggal 22 Desember ya, 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11. Itu juga Bapak Ibu Saudara, ayo tolong bawa teman-teman juga di tempat ini supaya bangku-bangku yang kosong boleh terisi dengan jiwa-jiwa. Amin. Catat ya, tanggal 22 Desember jam 9 dan jam 11. Kemudian mau diingatkan untuk kegiatan gereja kita mulai tanggal 10 Desember sampai 8 Januari, Free Day Prayer, Femsel, dan Grow itu diliburkan. Ya, libur. Kemudian kalau ada yang penting sekali, kantor tetap buka, bisa dilayani. Itu aja pengumuman. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir menjamah melawat setiap kami. Dan biar setiap pujian penyembahan yang kami angkat menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan aku berdoa buat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Bapak Danang, kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Aku juga berdoa di awal bulan Desember ini buat jemaat yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan akan bukakan berkat tingkap-tingkap langit, dan Tuhan akan mencurahkan sampai kelimpahan. Dan kami tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari belalang pelahat. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan disebut sebagai bangsa jemaat Gilgal yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai,
Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.